Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan 1 jam, RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya terendam banjir hingga ruang perawatan. Aparat kepolisian di Kota Cimahi ambil langkah tegas untuk berantas penjahat jalanan dan anggota geng motor. Kasus pembunuhan berantai di Kota Bekasi terus berlanjut. Polisi bongkar dan temukan jenazah para korban. Polrestabes Bandung meringkus 72 bandit jalanan yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung. 15 diantaranya mendapatkan tindakan tegas terukur dengan tembakan karena melawan saat hendak diamankan petugas. 72 orang tersangka diringkus aparat Polrestabes Bandung. Mereka adalah bandit jalanan yang kerap melakukan aksi kriminalitas seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan premanisme, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandung. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa belasan kendaraan roda 2 serta senjata tajam yang digunakan saat melakukan kejahatan. Kapolrestabes Bandung menyatakan para tersangka yang diamankan pada umumnya adalah pelaku yang kasusnya viral di media sosial. Untuk memberikan efek jerah, petugas juga melakukan tindakan tegas dan terukur berupa tembakan kepada 15 orang tersangka yang mencoba melawan saat akan diamankan. Sebanyak 72 tersangka, yaitu tersangka pencurian dengan pemberatan 19 orang, curanmor 10, curas 20 orang, kemudian pengeroyokan 6 orang, sajam dan premanisme 6 orang, dan tipu gelap 11 orang. Polisi mengimbau warga yang mengetahui atau menjadi korban kriminalitas segera melapor kepada kepolisian agar segera dilakukan penindakan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Aparat kepolisian di Kota Cimahi mengambil langkah tegas dengan menciduk sejumlah penjahat jalanan termasuk anggota geng motor yang selama ini kerap meresahkan masyarakat. Para pelaku diciduk dalam patroli aparat skala besar selama 24 jam. Polisi menyatakan perang kepada geng motor dan aksi tindak premanisme. Aparat kepolisian di Kota Cimahi semakin gencar melakukan patroli memantau aksi kejahatan jalanan di sejumlah titik. Patroli skala besar digencarkan selama 24 jam, baik siang maupun malam, dengan melibatkan ratusan personel gabungan, termasuk anggota TNI, dengan sasaran beberapa titik yang rawan kejahatan. Hasilnya sejumlah pelaku kejahatan jalanan termasuk anggota geng motor diciduk. Mereka melakukan tindakan kejahatan berupa begal dan melukai para korban serta merampas sepeda motor. Keberhasilan ini tak lepas dari peran masyarakat yang melaporkan kepada aparat adanya tindakan atau aksi kejahatan di beberapa titik rawan. Polisi menyatakan siap memerangi tindak kejahatan jalanan seperti premanisme dan geng motor. Apalagi beberapa waktu lalu aksi geng motor yang meneror warga Cimahi dan Bandung Barat melukai sejumlah korban. Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja pelaku kejahatan yang meresahkan warga. Saya Kapolres Cimahi tentunya akan konsen. Saya akan menindak tegas kepada semua premanisme, kejahatan jalanan, termasuk geng motor yang mengganggu Kamtibmas wargi Cimahi dan Bandung Barat. Saya pastikan saya akan tindak tegas dan saya nggak ragu-ragu untuk menindak kelompok-kelompok ini dengan tegas dan terukur dan berkeadilan. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada kelompok-kelompok yang telah atau pernah mengganggu Kamtibmas di wilayah Cimahi dan Bandung Barat, saya pastikan mulai hari ini saya akan tindak tegas tanpa pandang bulu. Patroli siang malam digencarkan juga untuk memberikan rasa aman warga yang terusik oleh aksi preman jalanan dan geng motor. Kapolres Cimahi juga meminta masyarakat tidak segan melaporkan langsung ke nomor WhatsApp pribadi milik Kapolres di nomor 0812 7575 2003 untuk melaporkan segala bentuk kejahatan agar segera ditindaklanjuti. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.
Informasi lainnya untuk Anda, puluhan remaja nekat melakukan balapan liar di tengah keramaian lalu lintas, tepatnya di exit tol Soreang, Kabupaten Bandung pada Kamis malam pekan lalu. Pelaku balapan liar juga terlibat kecelakaan saat sepeda motor yang dikendarai menabrak kendaraan operasional Dinas Kesehatan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi balapan liar dilakukan puluhan remaja di ruas jalan Al-Fatud, Soreang, Kabupaten Bandung pada malam hari. Ketiadaan petugas di lokasi membuat para remaja ini nekat melakukan balap liar di tengah keramaian lalu lintas sehingga membahayakan pengendara lainnya. Balapan liar ini digelar setiap malam tepatnya di depan exit tol Soreang. Aksi balapan liar nyaris memakan korban ketika seorang pelaku balap liar tak bisa mengendalikan laju sepeda motornya dan menabrak mobil minibus milik salah satu ASN Pemkab Bandung yang tengah istirahat di tepi jalan. Sepeda motor milik pelaku balapan liar ringsek, sementara kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang ditabrak ringsek di bagian samping. Usai tabrakan, pelaku langsung kabur dan meninggalkan kendaraan begitu saja. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Lakasat Lantas Polresta Bandung. Yang lagi balapan. Setelah kita cek, ternyata benar ada salah satu motor yang mungkin karena ngebut, kemudian hilang keseimbangan, akhirnya menabrak mobil. Masyarakat mengaku resah dengan keberadaan balapan liar yang terjadi di tengah keramaian lalu lintas, terutama di exit tol Soreang yang menjadi pintu utama masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Meski sudah ditindak berulang kali, namun para pelaku balapan liar tidak kapok dan kucing-kucingan dengan polisi setiap malamnya. Balapan liar biasanya berlangsung mulai pukul 21 hingga dini hari atau menjelang subuh. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 2 orang warga yang hanyut di Sungai Citandui beberapa hari lalu akhirnya berhasil ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia pada hari Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan di Bendungan Manganti, Kota Banjar. 2 orang warga atas nama Eris dan Emul yang hilang terseret arus banjir Sungai Citandui beberapa hari lalu akhirnya berhasil ditemukan di Bendungan Manganti, Kota Banjar. Kedua korban ditemukan tersangkut dalam sampah dengan kondisi sudah meninggal dunia dan mengambang di air. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk diotopsi. Dan alhamdulillah jam 6 lewat, satu persatu, dan ini bersyukur juga bahwa keduanya dengan berurutan ini bersama-sama ditemukan. Keduanya terseret arus deras Sungai Citandui 2 hari lalu saat mencari biawak bersama teman-temannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Kepergok menodong wisatawan, seorang pemuda ditembak aparat Polresta Bogor Kota usai terlibat saling kejar pada Jumat malam. Dalam aksinya, pelaku yang dalam kondisi mabuk tersebut sempat merampas ponsel korban setelah menodong dengan senjata airsoft gun dan celurit. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang pelaku penodongan diringkus beramai-ramai saat berusaha kabur dari kejaran polisi dan warga di Jalan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat malam pekan lalu. Sebelumnya, tersangka bernama Dinar Maulana ini kepergok petugas tengah menodongkan celurit dan pistol kepada wisatawan di sebuah kios bubur. Selain merampas ponsel korban, pemuda berusia 20 tahun ini juga melawan sehingga terpaksa ditembak oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga dalam kondisi mabuk bersama pelaku lainnya yang kabur sebelum nekat merampok. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit, senjata airsoft gun ilegal, serta 1 buah ponsel hasil rampasan. Korbannya ini perempuan ya, yang saat itu bersama dengan calonnya ya, sedang makan bubur. Jadi handphone yang ada, ini ya handphonenya, handphone yang ada di tangan korban, seorang perempuan, ini direbut ya, direbut paksa ya, di mana laki-lakinya dikalungkan celurit ya, diancam celurit dan juga ditodong pistol. Selain memburu pelaku lainnya yang kabur, polisi masih mendalami dugaan tersangka sebagai anggota geng motor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.